Oke, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan di bagian neraca lajunya ya teman-teman. Nah, di sini itu ada neraca saldo penyesuaian, yaitu dihasilkan dari neraca saldo dikurang dengan penyesuaian. Nah, kita masukkan aja rumusnya teman-teman, itu menggunakan rumus if. Lalu kita buka kurung. Nah, karena di sini kita mencari debitnya, maka kita klik di bagian debitnya di neraca saldo, debit neraca saldo dikurang debit penyesuaian. Lalu tanda lebih besar, buka kurung lagi, itu di bagian kreditnya, kredit neraca saldo dikurang kredit penyesuaian teman-teman. Lalu jika sudah, kalian titik koma, lalu buka kurung lagi. Nah, di situ kalian mengurangi semuanya teman-teman. Jadi debit dan kredit itu digabungkan. Jadi debit neraca saldo dikurang debit penyesuaian dan kredit pun juga sama teman-teman. Lalu titik koma dan 0. Dan kalau sudah, kalian enter dan akan menemukan jawabannya teman-teman. Nah, untuk yang selebihnya itu bisa kalian tarik aja ke bawah atau ke samping, itu menurut kolom teman-teman semuanya ya. Nah, di sini maaf teman-teman, di sini aku ada yang salah. Itu pokoknya di setiap rumus itu untuk tanda kurung itu harus sama ya teman-teman. Jadi gak boleh ada yang terlewat atau ada yang kelebihan, karena itu bakal gak berhasil jawabannya. Nah, untuk yang kredit itu sama seperti debit, tetapi ini mendahulukan yang kreditnya dulu. Jadi pertama kan kalau debit itu debitnya dikurang duluan ya. Nah, untuk kredit ini, kreditnya itu dikurang duluan. Jadi kredit neraca saldo dikurang kredit penyesuaian. Lalu lebih besar, buka kurung, itu debit neraca saldo dikurang debit penyesuaian. Dan lalu titik koma, buka kurung, dan semuanya dikurangin. Tetapi dari kreditnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah, itu kalian bisa langsung enter. Lupakan teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman, jangan sampai ketinggalan nolnya ya teman-teman. Nah, itu tuh berpengaruh banget. Kalau misalnya kalian gak isi nol, itu mungkin jawabannya bakal gak berhasil ya. Jadi harus ada nolnya. Nah, kalau sudah, langsung kita di enter aja. Nah, jika sudah di enter, nah kan sudah kan, nah langsung aja diklik ke bawah atau di blok ya. Nah, itu sudah hasil jadinya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba rugi atau rugi labanya teman-teman. Nah, untuk rugi laba ini itu mengambil dari nomor akun 456. Jadi untuk selain angka 456 itu akan kosong teman-teman, karena itu bukan laba ruginya. Jadi kita masukin aja rumus if teman-teman. Maaf, kita gunakan rumus if dan left ya teman-teman. Nah, if buka kurung, left buka kurung, itu kalian klik nomor akunnya berapa. Nah, lalu titik koma, itu karena di situ ada nomor akun 111, maka kita tulis 1 teman-teman, karena itu awalnya 1. Jadi kita tulis 1. Nah, kalau sudah, kalian klik tanda lebih besar, lalu sama dengan, lalu tanda petik 4. Kenapa 4? Karena ya tadi, untuk laba rugi ini mengambil dari angka 4, dari nomor akun 456 teman-teman. Jadi selain 4 ke bawah atau kurang dari 4 tuh bakal kosong hasilnya. Jadi kalau misalnya 4 ke atas, itu bakal mengeluarkan hasilnya. Nah, ini sudah kan teman-teman. Nah, dan untuk yang kreditnya
itu sama juga teman-teman, menggunakan rumus if left. Tetapi untuk di bagian debitnya itu kalian ganti menjadi kredit. Kan itu ada rumus if buka kurung left, lalu buka kurung lagi itu klik nomor akun kan teman-teman, lalu titik koma, lalu 1, lalu tutup kurung ya. Nah, lalu kalian lebih kecil ya teman-teman, jangan lupa untuk kredit ini lebih kecil. Lalu sama dengan tanda petik, kalian tulis 4, lalu titik koma, itu kalian klik di bagian kredit yang neraca saldo penyesuaian. Jadi maaf teman-teman kelewat. Jadi untuk laba rugi ini diambil dari neraca saldo penyesuaian teman-teman, tidak dari neraca saldo atau ayat jurnal penyesuaiannya. Jadi ngambil dari neraca saldo penyesuaian, gabungan antara neraca saldo dan penyesuaian atau hasilnya teman-teman. Nah, lanjut kita di bagian neraca teman-teman. Nah, di sini neraca itu hampir sama dengan laba rugi, tapi bedanya ini untuk neraca itu maaf teman-teman sebentar, sama menggunakan rumus if left, lalu buka kurung. Nah, untuk yang laba rugi ini kan menggunakan nomor akun 456 teman-teman. Nah, untuk neraca ini itu menggunakan nomor akun 123 teman-teman. Jadi rumusnya itu sama banget dengan laba rugi, tetapi untuk angka 4-nya itu kita ganti menjadi angka 3. Karena untuk neraca itu mengambil dari nomor akun 1, 2, dan 3. Dan kalian juga jangan sampai lupa kalau debit itu menggunakan tanda lebih besar, sedangkan untuk kredit itu menggunakan tanda lebih kecil teman-teman. Jadi V-nya itu madep ke kiri untuk yang kredit ya, dan untuk V tanda ke kanan itu bagian debit. Untuk rumus Excel ini, jika kalian melewatkan suatu hal yang atau seperti kayak range-nya atau keterangannya itu misalnya kelewat tuh bakal gak akan menghasilkan jawabannya teman-teman. Jadi kalian harus teliti lagi kalau misalnya mengerjakan tugas Excel. Gitu teman-teman. Nah, untuk yang bawah ini itu kalian bisa menggunakan rumus sum teman-teman. Yang bawah ini, yang paling bawah itu kan ada hasilnya teman-teman. Pasti kan kalian bingung kan tuh hasil dari mana ya kayak gitu. Nah, itu tuh untuk total itu rumusnya pakai sum. Jadi tinggal kalian sama dengan lalu sum lalu ke atas teman-teman, di blok dari atas sampai bawah. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan cara membuat laporan keuangan. Yang pertama, di laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, dan juga neraca. Nah, yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa digunakan untuk menentukan kualitas dari suatu perusahaan atau kinerja dari suatu perusahaan, apakah perusahaan itu sedang untung apa sedang rugi, seperti itu. Nah, cara menghitung laba atau rugi adalah dengan seluruh pendapatan dijumlahkan kemudian dikurangi dengan seluruh beban. Nah, jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah seluruh beban, maka nilainya adalah laba atau untung, seperti itu. Tapi jikalau pendapatan lebih kecil daripada bebannya, maka perusahaan tersebut rugi atau minus, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, ini adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini melaporkan perubahan modal dari modal awal perusahaan ke modal akhir setelah laporan keuangan ini diupdate teman-teman. Caranya adalah dengan
menambahkan modal awal dengan laba bersih jika di laporan laba ruginya itu untung, teman-teman. Nah, jika di laporan laba ruginya ini rugi, maka di sini modal awal dikurangi dengan ruginya, seperti itu, teman-teman. Di sini contohnya modal awal ditambah laba bersih. Di sini contohnya adalah jikalau perusahaannya sedang untung atau sedang laba, teman-teman. Jumlahnya adalah 41 juta. Kemudian kita kurangkan dengan prive atau uang yang ditarik oleh pemilik, kas yang ditarik oleh milik. Nah, maka akan didapat modal akhir sebesar 39 juta. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah neraca. Nah, neraca ini atau balance sheet ini neraca atau balance sheet ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, yaitu mengandung aktiva dan juga utang atau kewajiban. Nah, utang aktiva di sini kita tambahkan semua aktiva yang ada di neraca saldo. Kita jumlahkan semuanya dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Kemudian semua utang juga kita jumlahkan, yaitu ada utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Nah, jumlah dari aktiva dan juga utang atau kewajiban ini harus sama, teman-teman. Wajib balance, seperti itu.